Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kali ini adalah meraih Yesus dalam badai kesulitan hidup. Mengapa meraih? Apa bedanya dengan kalimat bersama Yesus dalam badai kesulitan hidup? Bapak, Ibu, sepanjang hidup kita pasti dihadapkan dengan berbagai masalah. Bisa itu masalah kecil, masalah besar, atau masalah besar yang datangnya tiba-tiba. Laksana badai yang membuat kita tuh tak berdaya. Contohnya masalah pandemi COVID atau saat kita menghadapi kematian orang-orang yang kita cintai. Dalam hal ini, jika orang tersebut tidak kuat imannya, ia dapat putus asa dan pelariannya bisa ke narkoba, minuman keras, atau bahkan bunuh diri. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai murid Yesus jika menghadapi masalah tersebut? Marilah kita dengarkan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Bapak Ibu yang terkasih, saat badai datang, murid-murid bersama Yesus kan? Benar, mereka memang bersama Yesus dalam satu perahu. Tapi mengapa walau mereka bersama Yesus kok masih khawatir, masih cemas, masih takut? Mereka tidak mengenal lagi siapa sebenarnya Yesus. Padahal murid-muridnya setiap hari bersama Yesus. Tapi toh ternyata mereka tidak mengenal dengan sungguh-sungguh siapa sebenarnya Yesus. Mereka tidak mengandalkan Yesus. Mereka tidak menganggap Yesus sang penyelamat. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah kita juga sering bertindak sama seperti itu? Memang kita bersama Yesus karena kita anak-anaknya. Tapi kita masih belum bisa melihat Yesus yang sebenarnya sebagai Tuhan, Sang Penyelamat dan yang Maha Rahim, yang sangat mencintai kita. Jadi, kita dituntut mempunyai iman kepercayaan yang lebih dari sekedar bersama, yaitu kita harus dapat meraih Yesus dalam kesulitan hidup. Tapi bagaimana caranya? Sahabat Yesus yang terkasih, masih ingat kan di Injil Matius bab 9 ayat 21 sampai 22, yaitu tentang iman seorang perempuan yang sakit pendarahan? Di kerumunan itu benar banyak orang yang bersama Yesus, tapi tidak semua mau meraih Yesus. Mereka tidak mempunyai iman seperti perempuan itu dengan mengatakan, asal saja kujamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan kata Yesus, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, bisa kita bayangkan
bagaimana iman perempuan itu. Padahal kalau kita lihat situasi kondisi zaman itu, orang yang pendarahan dianggap najis dan diasingkan oleh masyarakat. Tapi dia berani menerjang kerumunan orang banyak itu untuk meraih jubah Yesus. Mudahkah ia meraih Yesus? Tentu tidak. Tetapi imannya lah yang mendorong perempuan itu untuk berjuang, tidak pantang menyerah, berusaha untuk lolos dari segala rintangan dan akhirnya mampu meraih Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dari dua cerita di atas dapat kita bandingkan antara murid-murid Yesus yang bersamanya setiap hari, tetapi ketika badai datang, mereka malah cemas karena mereka langsung fokus pada badainya, bukan pada Yesus Sang Penyelamat. Sedangkan perempuan itu justru fokus dan percaya pada Yesus. Ia tidak fokus pada masalah yang akan dihadapi. Perempuan ini menyadarkan kita, jika ada masalah, maka fokuslah pada Yesus. Ingat Bapak Ibu, kemampuan manusia untuk mengatasi suatu masalah hanyalah 10%. Sedangkan 90% sisanya adalah rahmat kasih Allah yang dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan. Jadi ada 3 poin untuk dapat kita terus berjuang meraih Yesus. 1, sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihi. 2, fokus pada kasih Tuhan, bukan fokus pada permasalahan. Dan yang ketiga, percaya bahwa Yesus andalan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita meraih Yesus jika badai kesulitan datang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.